Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senang sekali kita bertemu kembali dalam online service kita di minggu ini. Dan selalu saya percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dimanapun kita berada. Ada di rumah-rumah saudara, ada dimanapun engkau sedang mengikuti online service ini. Dan saya mengajak untuk kita dengan penuh sukacita mengikuti ibadah online kita. Sampai hari ini gereja kita belum melakukan ibadah di gedung ini. Sekali lagi bukan karena kita sedang diliputi oleh ketakutan, namun tentu kami percaya bahwa dalam ibadah online juga Tuhan sedang melawat dan menjamah Anda semuanya. Kesehatan saudara, keamanan saudara selalu menjadi prioritas bagi kami AFJ Kudus. Sampai di mana kami akan menginformasikan kepada saudara kapan kita bisa berkumpul bersama-sama untuk kita bersukacita beribadah di gedung gereja ini. Oleh karena itu ikuti ibadah online kita dengan penuh sukacita. Di rumah-rumah saudara berkumpul dengan keluarga untuk bersama-sama ada ibadah demi ibadah dari rumah-rumah saudara semuanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya secara pribadi dan gereja juga mengucapkan terima kasih buat setiap bentuk persembahan yang telah saudara bawa ke rumah Tuhan, baik lewat sekretariat maupun lewat transfer di rekening AFJ Kudus. Tuhan memberkati semua saudara, dan kita gereja AFJ juga terus lewat AFJ Peduli menyalurkan bantuan buat teman-teman kita yang memerlukan bantuan karena dampak daripada COVID-19. Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Indra Puspa. Tentu tidak asing lagi bagi saudara. Hari ini saya percaya firman Tuhan yang akan disampaikan akan menolong kita semua untuk memiliki sikap yang benar, sikap yang baik dalam kita menghadapi kehidupan ini. Karena sikap yang baik sangat menentukan kemenangan, kesuksesan, pencapaian demi pencapaian dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita akan menyerahkan online service kita hari ini. Tuhan kau berkati awal sampai selesainya. Sungguh kami percaya ada lawatan Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah dan sukacita Tuhan melimpah buat kita semuanya. Amin. Jemaat AFJ Kudus, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita semua dan akan melawat kita semua dimanapun kita berada. Dia senantiasa menyertai perjalanan hidup kita, dan percayalah kita tidak akan goyah menghadapi apapun juga. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kami boleh di tempat ini menyembah Engkau, memuji Engkau Allah yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan, ada kalanya kita mengalami saat-saat di mana kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan kekuatan di hidup kita. Tapi kita harus bersyukur bahwa kita mempunyai Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sampai akhir hidup kita. Yesus.
Dan hari ini salah satu hal yang membuat hidup kita bisa bersinar dan hidup kita bisa menjadi berkat buat banyak orang adalah bagaimana kita menjaga sikap hidup kita. Kenapa? Karena sikap hidup kita akan menentukan ketinggian dari kehidupan kita. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata demikian, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal daripada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Berkati firman Tuhan hari ini, biarkan firman Tuhan hari ini boleh jadi kekuatan buat kami semua, supaya kami sadar dan kami siap untuk bersikap yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, salah satu penyanyi legendaris dunia adalah John Lennon. Dalam salah satu kolom yang ditulis oleh Dear Abby pada tanggal 14 Februari 1989, John Lennon berjudul Kini. Dan saya akan bacakan puisi ini. Saat itu sedang musim semi, tapi musim panaslah yang kuinginkan. Hari-hari yang hangat dan suasana luar rumah yang menyenangkan. Saat itu musim panas, tapi musim gugurlah yang kuinginkan. Daun-daun berwarna-warni, udara yang sejuk dan kering. Saat itu sedang musim gugur, tapi musim dinginlah yang kuinginkan. Salju yang indah memukau dan sukacita dari musim liburan. Saat ini sedang musim dingin. Tapi musim semilah yang kuinginkan. Kehangatan dan alam yang indah bertabur bunga bermekaran. Saat aku masih kanak-kanak, tapi kedewasaanlah yang kuinginkan. Kebebasan dan rasa hormat. Saat itu aku berumur 20 tahun, tapi umur 30 tahunlah yang kuinginkan. Masa-masa muda dan perasaan bebas merdeka. Saat itu aku sudah pensiun, tapi usia paruh bayalah yang aku inginkan. Memiliki nalar yang sehat tanpa batasan. Hidupku telah berakhir, tapi tidak pernah kudapatkan apa yang kuinginkan dalam hidup ini. Ini adalah sebuah tulisan yang menggambarkan bagaimana kisah yang terjadi dalam kehidupan seseorang ketika dia mengalami sebuah musim, tapi dia sendiri sebetulnya tidak menyukai musim yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dia lebih memilih di musim yang lain. Tapi ketika musim itu berganti dan dia masuk di musim yang lain, dia juga tidak menyenangkan musim yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dia ingin musim yang lain terjadi dalam hidupnya. Ketika dia masih anak-anak, dia berpikir untuk menjadi orang yang dewasa. Ketika dia sudah menjadi orang yang dewasa, dia berharap dia sudah menjadi orang yang sangat tua, yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Tetapi setelah dia memasuki masa-masa pensiun dalam hidupnya, justru dia inginkan masa-masa di mana dia muda, penuh dengan energi, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang matang dalam hidupnya. Dan dia berkata sampai akhir hidupnya, dia sendiri tidak pernah mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan dalam kehidupannya. Nah, saya percaya bahwa sebagaimana dikatakan oleh Charles Swindoll berkata, saya hidup adalah 10% apa yang terjadi pada saya dan 90% bagaimana saya bereaksi terhadap itu. Sekali lagi Charles Swindoll berkata, saya hidup adalah 10% apa yang terjadi pada saya dan 90% bagaimana saya bereaksi terhadap hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Ketika dia menghadapi musim-musim tertentu yang sebetulnya dia nggak inginkan, justru dia mereaksi yang salah. Saya masih ingat sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka ada di pembuangan atau mereka ada di penjajahan di Mesir, pada waktu itu mereka berkembang di Mesir, mereka dianiaya, mereka diberikan tugas-tugas yang sangat banyak. Mereka harus membuat bata, mereka harus memanaskan bata dari jerami. Dan di masa-masa itu mereka berteriak, mereka minta kebebasan sama Tuhan. Dan mereka berkata, bukankah engkau Allah yang sudah memilih kami menjadi umat-Mu, dan hari ini kami minta kebebasan bagimu. Dan Tuhan mengutus mereka seorang yang bernama Musa.
Kemudian Musa datang, Musa memimpin mereka dan ketika Musa membuat begitu banyak mujizat di depan mata mereka sendiri, mereka terpesona dengan Musa. Mereka berpikir bahwa Musa adalah orang yang tepat yang diutus Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian dengan begitu banyak mujizat, kemudian Tuhan memberi 10 tulah kepada bangsa Israel karena kekerasan hati Firaun. Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Perhatikan baik. Orang Israel sendiri yang meminta Tuhan memberikan kebebasan buat mereka. Kemudian Tuhan memberikan apa yang mereka minta dalam kehidupan mereka. Mereka sampai di satu titik mereka sedang berlari karena mereka sudah berhasil keluar dari Mesir. Tetapi baru sebentar mereka berlari, di depan mereka ada laut Tebrau dan di belakang ada tentara Firaun yang sedang mengejar mereka. Tiba-tiba orang Mesir ini berkata kepada Musa, apakah kamu yang membawa kami ke sini untuk membuat kami mati? Barusan beberapa waktu sebelumnya mereka minta kebebasan sama Tuhan. Mereka bersyukur Tuhan sudah memilih mereka dan memberikan Musa kepada mereka. Kemudian mereka percaya bahwa Musa adalah orang utusan Tuhan yang Tuhan pilih untuk membebaskan mereka. Baru sesaat kemudian mereka menyesali Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Setelah Tuhan membuat mereka mujizat, laut Tebrau terbelah menjadi 2, tentara Firaun yang mengejar tiba-tiba mati ditutup oleh air. Kemudian mereka mulai melakukan perjalanan untuk menuju ke sebuah tempat yang Tuhan janjikan buat mereka, yaitu tanah Kanaan. Yang penuh dengan susu, penuh dengan madu. Tapi dalam proses perjalanan mereka baru selesai mereka memuji Tuhan, baru selesai mereka bertepuk tangan, mereka menari, mereka bersorak-sorak. Sampai setelah itu mereka berjalan dan baru berjalan sebentar, mereka kembali bersungut-sungut karena mereka tidak menemukan air. Kemudian Tuhan membuat mujizat, mereka marah lagi karena mereka kelaparan. Tuhan memberikan pohon korma kepada mereka dan setiap hari Tuhan mengirimkan mana. Mereka tidak perlu bekerja, mereka boleh makan. Mereka tidak perlu menanam, mereka bisa menuai. Tuhan memelihara mereka dengan begitu luar biasa sampai di satu titik mereka berteriak, mereka marah-marah karena mereka bosan makan mana dan mereka ingin makan daging. Dan Tuhan memberikan mereka makan daging dan Tuhan berkata jangan kamu simpan. Tapi karena mereka udah lama gak makan daging, mereka makan daging dengan lahapnya sampai beberapa di antara mereka meninggal. Mereka gak siap untuk menghadapi setiap musim yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita nggak bisa memilih musim yang terjadi atas hidup kita, tapi sikap kita yang menunjukkan kualitas kehidupan kita ketika kita mengalami musim yang terjadi. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi, tapi bagaimana sikap kita, itu yang menunjukkan hasil yang akan kita dapat ketika kita melewati proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Charles Swindoll berkata, hidup itu adalah 10% apa yang terjadi pada hidup kita, dan 90% bagaimana kita bereaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sikap kita atau attitude kita merupakan pondasi yang penting, yang kuat dan bagus untuk Tuhan mengangkat kita tinggi. Sekali lagi, bagaimana kita membangun attitude kita, sejauh itulah Tuhan akan menerbangkan kita tinggi bersama-sama dengan Dia. Makanya Carnegie Institute juga menganalisa catatan 10.000 orang yang sedang bekerja. Dan dia berkatakan demikian, 15% kesuksesan itu berkaitan dengan pelatihan teknis dan 85% selebihnya adalah masalah kepribadian dan sikap. Dia berkata bagaimana dia meneliti 10 orang yang sukses, yang bekerja dengan baik, berhasil membangun keluarganya, berhasil membangun pekerjaannya, berhasil mengelola kehidupannya. Dan mereka menyimpulkan bahwa 15% kesuksesan itu berkaitan dengan pelatihan teknis, hal-hal yang kita pelajari, dan 85% selebihnya adalah masalah kepribadian dan sikap. Mungkin beberapa di antara kita sudah menemukan beberapa teman-teman kita yang dulu sekolahnya sangat pintar, sekolahnya sangat hebat, tapi hari-hari ini mereka waktu bekerja nggak menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena mereka nggak punya sikap yang baik ketika mereka menjalankan pekerjaan mereka. Tapi di satu sisi kita melihat dulu beberapa teman-teman kita, orang yang biasa-biasa aja ketika mereka sekolah. Bahkan mungkin nilainya pas-pasan banget. Untung nyampe di sini, kalau di sini dia udah pasti nggak naik nih. Kalau di sini dia udah pasti nggak lulus nih. Nilainya dia selalu ada di tengah-tengah, di mana kalau harusnya dia kurang dikit dia nggak lulus, tapi nggak pernah naik lebih tinggi. Orangnya biasa banget, tetapi waktu dia bekerja,
justru dia bisa bekerja dengan baik, posisinya naik terus. Kenapa? Karena dia memiliki sikap yang baik. Nah, sekali lagi seorang pernah membuat bagaimana potensi keberhasilan ketika kita menjalani kehidupan ini. Dia berkata bahwa bagaimana kita memiliki potensi keberhasilan dalam kehidupan kita, 5% keberhasilan kita itu ditentukan oleh kesediaan kita. Bagaimana ketersediaan kita untuk melakukan sesuatu, itu 5% mempengaruhi keberhasilan kita. Dan 5% lagi karena dapat menyesuaikan diri. Jadi dia berkata potensi keberhasilan dalam kehidupan ini 5% karena ketersediaan, 5% karena kita mampu beradaptasi dengan segala sesuatu, beradaptasi dengan kantor baru, beradaptasi dengan lingkungan baru, beradaptasi dengan pekerjaan yang baru, beradaptasi dengan rumah tangga yang baru yang kita bangun. Mungkin, khususnya ini berbicara tentang pekerjaan. Dan 10% karena kemampuan kita, knowledge kita, pendidikan kita, kepintaran kita, itu hanya 10% yang mempengaruhi keberhasilan seseorang, dan 10% lagi karena penampilannya. Mungkin penampilannya bagus, semuanya hebat, waktu lihat bagus banget. Tetapi teman-teman, kita memilih orang yang bekerja sama kita karena cantik, ganteng, atau karena dia punya sikap yang baik. Itu tergantung pilihan dan tergantung jenis pekerjaan. Mungkin yang orang itu kerjakan. Nah, dia berkata paling tinggi yang menunjukkan keberhasilan seseorang adalah 70% karena sikap atau attitude mereka ketika mereka bekerja. Saya percaya teman-teman, skill itu baik. Tapi attitude itu jauh lebih baik. Oleh sebab itu skill yang baik harus diikuti oleh attitude yang baik. Kemampuan kita boleh bagus, tetapi kalau attitude kita nggak bagus, maka kita nggak akan pernah menjadi orang yang berhasil, sukses. Kita mungkin akan berhasil sebentar, tapi kemudian kesuksesan yang kita bangun, keberhasilan yang kita bangun, nggak pernah bisa bertahan dengan lama. Oleh sebab itu skill mungkin dapat membuat seseorang mencapai puncak, tetapi hanya attitude yang membuat seseorang itu bertahan di sana. Skill itu dapat membawa seseorang sampai di puncak prestasinya, di puncak kejayaannya, di puncak keberhasilan dalam hidupnya, tapi hanya attitude yang baik, sikap yang baik yang membuat orang bisa bertahan di sana. Sekali lagi, banyak orang memulai segala sesuatu dengan baik, tapi seringkali banyak orang gak berhasil menyelesaikan segala sesuatu dengan baik dan bertahan di situ. Dan salah satu kunci yang membuat kita bisa bertahan, memulai dan mengakhiri segala sesuatu dengan baik, bagaimana kalau kita memiliki sebuah sikap atau attitude yang baik dalam kehidupan kita. Nah, apa itu attitude? Seorang mendefinisikan attitude adalah sikap, tingkah laku, atau perilaku seseorang dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan sesama manusia. Sekali lagi dia mendefinisikan bahwa attitude itu adalah sikap, tingkah laku, atau perilaku di dalam kehidupan seseorang ketika dia berinteraksi, ketika dia berkomunikasi dengan orang lain. Jadi attitude itu bukan hanya berbicara tentang tindakan kita, tetapi attitude juga berbicara tentang bagaimana kita menggunakan mulut kita ketika kita berkomunikasi orang lain. Apakah yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu perkataan-perkataan yang baik, atau yang keluar dari mulut kita justru perkataan-perkataan yang putus asa. Makanya hari ini kita membaca bagaimana kisah dari seorang penulis puisi atau John Lennon yang berkata bahwa dia ingin memiliki musim yang terjadi dalam hidupnya, ketika musim itu datang dia justru ingin musim-musim yang lain. Nah, di tengah-tengah segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, yang keluar dari mulut kita apakah pujian, yang keluar dari mulut kita apakah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, atau justru di masa-masa ini yang keluar dari mulut kita justru adalah hal-hal yang negatif. Percayalah teman-teman, attitude is a little thing that make a big difference. Attitude itu adalah hal yang kecil, tapi bisa membuat sebuah perubahan yang besar. Sangat bisa membuat sebuah perubahan yang besar. Masih ingat ketika 12 orang diutus untuk masuk ke tanah Kanaan, ketika mereka sampai di negeri perjanjian Tuhan, 12 orang dikirim loh, sama-sama dikirim.
masuk dan melihat tanah Kanaan, tanah yang akan dijanjikan Tuhan kepada mereka semua. Dan waktu 12 orang ini pulang ketika ketemu dengan Musa, Musa tanya bagaimana keadaan di sana. Dan 10 orang itu berkata bahwa kita nggak mungkin bisa masuk ke sana. Memang hasil yang ada di Kanaan itu bagus. Satu tangkai anggur itu perlu digotong oleh 2 orang saking besarnya. Kita perlu menggotong 2 orang untuk satu tangkai anggur saking besarnya. Penghasilan di sana bagus, susu dan madunya luar biasa. Tapi orang-orang yang di sana besar-besar, tinggi-tinggi. Kita ini seperti belalang. Mereka membuat komparasikan bagaimana orang-orang di sana besar, hebat. Kita ini seperti seekor belalang yang gak ada gunanya. Dari mulut mereka keluar sesuatu yang justru membuat orang-orang di sekitar mereka merasa tersudutkan. Mereka gak mungkin bisa masuk ke tanah Kanaan. Membuat orang-orang di sekitarnya menjadi lemah, menjadi putus asa. Yang tadinya pengen menerima janji Tuhan, waktu dikatakan 10 orang ini, mereka berkata gak mungkin kita bisa masuk Kanaan. Tapi Yosua dan Kaleb berkata memang mereka besar. Tapi kita percaya kalau Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan juga akan membuat kita masuk ke tanah perjanjian itu. 2 sikap yang berbeda dari 12 orang yang menghadapi situasi yang sama. Perhatikan baik, attitude is a little thing that make a big difference. Attitude itu hal yang kecil, tapi bisa membawa sebuah perubahan yang besar. Dan hari ini kita membaca bagaimana sikap kita itu menentukan bagaimana orang melihat kehidupan kita. Dan hari ini firman Tuhan menceritakan kepada kita nggak mungkin bahwa buah yang baik atau pohon yang baik itu mengeluarkan buah yang nggak baik. Tapi hal yang sama, bagaimana kalau pohon itu nggak baik akan menghasilkan buah yang baik. Karena dari buahnya lah orang akan tahu pohon apa yang akan ditanam di tempat itu. Nggak mungkin kita bisa menghasilkan buah anggur dari semak duri. Katanya nggak mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik dari sesuatu yang baik. Ayat 44 berkata sebab setiap pohon dikenal daripada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Bagaimana orang bisa merasakan kehidupan kita? Itu tergantung dari mana sikap kita ketika kita berhadapan dengan orang itu. Bagaimana kita bisa shine like stars? Kalau sikap kita, attitude kita nggak baik. Ketika kita bekerja, attitude kita nggak baik. Ketika kita membangun keluarga, attitude kita nggak baik. Ketika kita ketemu orang berkomunikasi dengan mereka, mereka melihat attitude kita nggak baik. Perhatikan baik teman-teman, perubahan sikap yang baik itu haruslah dimulai dari perubahan hati. Bisa katakan amin? Dari ayat ini Alkitab berkata bahwa perubahan sikap yang baik itu haruslah dimulai dari perubahan hati. Bagaimana kita mengubahkan hati kita. Bagaimana kita mengubahkan manusia yang di dalam dari kehidupan kita. Makanya sebetulnya ayat ini ditulis oleh Lukas secara teratur sekali. Lukas sebelum berkata tentang pohon dan buahnya, dia berbicara tentang hal menghakimi. Dia berbicara tentang bagaimana untuk kita belajar mengasihi musuhmu. Seolah-olah Tuhan memberikan teguran buat mereka bagaimana orang melihat tingkah agamamu, tapi justru kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan itu. Makanya Lukas berkata kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu, kemudian dia berkata hal menghakimi, jangan kamu menghakimi orang lain. Kenapa? Karena penghakiman itu adalah miliknya Tuhan, kita gak boleh menghakimi orang lain. Kemudian setelah itu baru dia berkata tentang pohon dan buahnya. Dan setelah itu ayat itu berbicara tentang 2 macam dasar. Seolah-olah dari cerita firman Tuhan yang kita tangkap hari ini. Lukas ingin berkata buat kita perubahan yang dihasilkan dari luar suatu hari akan diketahui orang. Tetapi perubahan yang dari dalam itu akan teruji. Sekali lagi Lukas ingin berkata buat kita perubahan yang dihasilkan dari luar suatu hari akan diketahui. Tapi perubahan yang keluar dari dalam itu akan teruji. Seringkali kita selalu mengubah segala sesuatu dari luar. Halo, selamat pagi.
Tapi sebetulnya di dalam kehidupan kita nggak ada sesuatu yang berubah. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu memang nggak membunuh, tapi kalau kamu membenci saudaramu, sama halnya itu dengan membunuh. Karena Tuhan ingin berkata bahwa perubahan yang keluar dari hidup kita, itu betul-betul perubahan yang keluar dari hati. Kenapa? Karena perubahan yang dikeluarkan dari luar saja, itu akan diketahui. Tapi perubahan yang keluar dari dalam, itu akan teruji dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sikap kita, itu menunjukkan kualitas dari kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap, itu menunjukkan kualitas dari kehidupan kita. Teman-teman, hidup kita akan bersinar sejauh kita menjaga sikap kita. Karena dari buahnya lah orang akan tahu pohonnya. Sekali lagi, hidup kita akan bersinar sejauh kita menjaga sikap kita, perilaku kita, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, bukan dari perkataan kita. Karena dari buahnya lah orang akan tahu. Seorang pernah membuat sebuah tagline yang bagus, dia berkata, attitude is like your price tag. It show how valuable you are. Dia berkata, attitude itu seperti harga. Pernah lihat price tag ketika kita membeli sesuatu, yang pertama yang kita lihat apa? Price tag-nya. Dan dia berkata, attitude itu adalah harga yang orang lihat tentang kamu. Jadi orang akan melihat bagaimana berharganya kamu, bernilainya kamu, itu dari apapun yang kamu kerjakan yang terlihat di depan mereka. Kemarin dalam perjalanan kita dari Semarang menuju ke Jepara, saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya dan dia mengeluarkan kata-kata yang bagus. Dia berkata, satu hari saya diberikan nasihat oleh seseorang, nasihat yang luar biasa. Dia berkata, dia menunjukkan jarinya, dia berkata, ini berapa? Menurut Bapak Ibu ini berapa? Kita bilang 2, tapi orang itu berkata enggak, saya bilang 5. Bapak Ibu lebih percaya yang mana? Lebih percaya perkataannya atau lebih percaya apa yang kita lihat? Nah, dalam kehidupan ini sama halnya demikian. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang baik, semua yang kita keluarkan manis, semua yang kita dengarkan luar biasa, tetapi orang tidak melihat apa yang kita lakukan sesuai, maka semuanya itu tidak baik. Attitude is like your price tag. Attitude itu seperti harga yang ditaruh dalam kehidupan kita. Makanya John Maxwell berkata, your attitude will determine your altitude. Dia berkata bahwa attitude-mu yang akan menentukan ketinggian yang akan Tuhan bawa hidupmu. Makanya di bagian terakhir berkata tentang 2 macam dasar. Kalau kita membangun dengan dasar yang pasir atau kita membangun dengan dasar batu karang. Kalau kita membangun segala sesuatu dengan pondasi yang baik, maka apapun yang ditaruh di atasnya, semuanya akan bertahan. Karena dari buahnya lah orang akan tahu pohon apa yang kita punya dalam kehidupan kita. Saya pengen cerita kisah seseorang yang menulis sebuah artikel yang bagus bernama Orville E. Kelly. Satu kali beberapa tahun yang lalu Orville Kelly diberitahu bahwa ia menderita penyakit kanker di stadium terakhir. Kemudian ia pulang ke rumahnya sambil menangis. Dan dia berpikir dia pulang ingin mati. Di dalam pikirannya, haruskah dia merasakan semuanya? Dia bersama dengan istrinya. Dan sampai di rumah mereka pun berdoa. Dan waktu mereka berdoa dan mereka berkata jawaban doa yang mereka dapat dari Tuhan adalah mereka harus merayakan penyakit yang mereka derita. Di waktu mereka berdoa baru menderita penyakit kanker stadium akhir dan sampai di rumah, orang itu berkata bahwa yang harus dia lakukan adalah merayakan penyakit tersebut. Jadi mereka memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta besar. Orville menyampaikan sebuah pengumuman. Setelah dia mengadakan pesta besar, semua teman-temannya datang, kerabatnya datang, dan di akhir pesta itu, dia mengumumkan sesuatu. Katanya, mungkin Anda bertanya-tanya mengapa saya mengundang kalian semua ke pesta saya. Dan dia berkata, ini merupakan pesta penyakit kanker. Bayangkan orang yang menderita penyakit kanker, dia buat pesta untuk penyakit yang dia derita. Dan dia berkata demikian, saya telah diberitahu bahwa saya mengidap kanker stadium akhir, lalu saya dan istri menyadari bahwa kita semua berada pada stadium akhir sebetulnya, dia berkata. Kami memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi baru bernama MTC atau Make Today Count. Artinya jadikan hari ini sebagai hari yang berarti. Dan dia berkata kalian semua adalah anggota dari
organisasi MTC ini. Dan mulai hari itu MTC ini berkembang dari satu kota ke kota lain, berkembang dari satu negara ke negara lain. Dan akhirnya Orville terlalu sibuk untuk menguruskan MTC-nya dan dia nggak pernah bisa melakukan hal-hal yang lain. Dia terlalu sibuk sampai di artikelnya dikatakan sampai dia tidak sempat untuk mati. Nah, artikel tersebut berkata ia sibuk untuk menunjukkan kepada kita orang-orang Kristen bagaimana cara menghadapi kematian adalah dengan merayakannya, menyanyi, mengasihi, dan tidak melewatkan 1 menit pun dari sukacita yang tidak dapat diberikan dan direnggut oleh dunia. Di tengah situasi yang buruk yang dia alami, dia tetap bisa bersukacita dan dia berkata ingin jadikan hari ini adalah hari yang berarti. Dan hari ini hidupnya Oliver Kelly menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya hari ini situasi apapun yang sedang kita hadapi, jadikan hari ini adalah hari yang berarti. Sehingga setiap orang melihat sikap kita, melihat attitude kita, mereka bisa bersinar, mereka bisa melihat kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita sama-sama dengar, yang sudah disampaikan oleh Pastor Indra Puspa, sudah memberkati kita semuanya. Dan doa saya bahwa semua kita akan terus hidup di dalam kehidupan yang memiliki sikap yang benar dalam kita menghadapi segala macam bentuk kehidupan. Mari sama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima segala berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan melimpah atas kami semua. Hari-hari ini Tuhan, kami semua akan terus belajar hidup dengan memiliki sikap yang benar dalam kami menghadapi segala macam bentuk kehidupan. Dan kami percaya bahwa kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh penyertaan Tuhan kami dapat menghadapi segala perkara. Terima kasih ya Tuhan, berkati Pastor Indra Puspa yang telah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan sudah menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai kita berjumpa di online service kita minggu depan. Tuhan berkati. Satu nama yang mengatakan